Setelah secara singkat menyerahkan informasi tentang keluarga utara, Feng Tianxing menoleh dan kembali ke kemahnya. Lagi pula, ini adalah tempat di mana Jia Luo berjanji padanya bahwa dia bisa bergerak, bebas. Di luar, perlu sangat berhati-hati. Omong-omong, ini adalah salah satu cara kecil Feng Tianxing untuk mendapatkan kepercayaan Jia Luo. Kegiatan dan operasi yang teliti dan berani dalam ruang lingkup janjinya, dan tidak terlibat, setidaknya di permukaan, di mana dia tidak berjanji. Tidak lama setelah Feng Tianxing kembali ke kemah, utusan Jia Luo membawa pesan itu, dan Feng Tianxing bangkit dan kembali dengan utusan itu. Utusan itu melirik kemah di belakang Feng Tianxing dengan curiga. Apakah Lord Zhenwu Demon Lord tidak perlu berurusan dengan hal-hal sepele di kamp? Feng Tianxing tersenyum. Berapa banyak hal sepele yang bisa saya tangani di kamp? Dan 10.000 iblis yang saya bawa tidak hanya makan dan tidak melakukan apa-apa. Mereka dapat membantu saya menyelesaikan sebagian besar masalah, dan tidak banyak lagi yang harus saya lakukan. Sekarang Yang Mulia Jia Luo secara pribadi memanggil saya secara alami. Dia harus pergi ke sana secepat mungkin, agar tidak ketinggalan bisnis Tuan Jia Luo. Sikap saleh ini membuat sang utusan memuji sesaat. Lagi pula, di antara para iblis, ras yang tidak terpaku pada detail, mampu memperhatikan detail telah memenangkan sebagian besar dari mereka. Sampai di depan aula utama, utusan itu mengambil langkah pertama dan berkata kepada Feng Tianxing. Laksamana Feng, tolong tunggu di sini sebentar. Izinkan saya melapor kepada Yang Mulia Jia Luo untuk membuat beberapa persiapan dan menyaring orang-orang yang tidak relevan. Feng Tianxing membungkuk untuk mengantar mereka pergi, lalu berdiri di tempat, seperti patung. Dengan perluasan kekuatan Jia Luo dan pertumbuhan kekuatan nyata, kesulitan untuk bertemu Jia Luo kini telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hari ini semuanya sudah mulai berkembang ke arah aturan. Jika bukan karena dia melangkah entah dari mana, mungkin Jia Luo benar-benar dapat membawa perubahan besar pada iblis, memungkinkan iblis menyelesaikan transformasi langka. Mungkin setelah transformasi ini, iblis juga bisa memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari ras manusia. Dari latar belakang, atau mereka benar-benar bisa menjadi master yang berkualitas di dunia ini. Sayangnya, ini hanya asumsi yang berani. Feng Tianxing tidak akan memberi Jia Luo kesempatan ini. Dia pasti akan berdiri. Menunggu dalam diam, kesabaran, semuanya hanya untuk wabah yang akan datang. Dikatakan bahwa Raja Iblis Zhenwu akan pergi ke istana. Dengan panggilan dari jauh, Feng Tianxing merapikan pakaiannya dan melangkah masuk. Dan di aula saat ini, pembawa pesan juga melaporkan semua yang dia lihat di kamp Feng Tianxing. Yang Mulia Jia Luo, saya melihat bahwa orang ini tersedia dan setia. Galo mengangguk. Terima kasih, ayo turun. Tidak lama setelah utusan itu mundur, Feng Tianxing melangkah ke aula. Dengan lambaian tangan Jia Luo, bawahannya melindungi bagian dalam dan luar aula dengan cara yang masuk akal. Jia Luo bangun dengan peta dan datang ke Feng Tianxing. Tianxing menemui beberapa masalah di pihak saya. Anda dapat melihat bagaimana cara mengatasinya. Ini adalah tempat persembunyian setelah pemberontakan dan pelarian Song Yi. Seseorang baru saja memberitahuku bahwa ini adalah tempat untuk memelihara harimau. Jika dia tumbuh lebih kuat, akan sulit bagiku untuk mengambil tempat ini. Menurutmu apakah ini benar atau tidak? Meninggalkan. Sekarang Feng Tianxing tidak perlu lagi memikirkannya. Pasti Ming Guangwu yang memberi teguran kepada Jia Luo. Dan kemudian mengingat kertas kosong yang diberikan Jia Luo sebagai janji saat itu. Tidak sulit untuk menebak bahwa Ming Guangwu menunjuk keluar semua ini. Apa yang ditinggalkan Ming Guangwu? Saya harus menghapus kotoran terakhir sendiri. Melirik ke peta, Feng Tianxing berpikir sejenak. Medannya tidak diketahui. Bahaya alam di mana-mana tidak diketahui. Dan tidak ada cara untuk mengetahui seberapa efektifnya mereka. Dan ada juga masalah seperti siapa yang didukung oleh setan lokal untuk mengambil alih kekuasaan. Menurut pendapat saya, kesimpulan ini dimungkinkan. Tetapi ada juga banyak faktor yang tidak pasti. Penggabungan jangka pendek tidak ada hasil yang tak terelakkan. Tapi jika Tuan Song Yi benar-benar memiliki ide seperti itu, begitu dia menerapkannya, menurut prediksiku, paling lambat 20 tahun, dan tempat ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tuan, apakah Anda memiliki peta terperinci di sekitarnya untuk saya baca? Jika Anda tahu medannya, Anda dapat memutuskan apakah akan menghentikannya. Galo menggelengkan kepalanya. Peta telah diambil, dan hanya ada satu ini. Melihat bahwa Jia Luo masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya, dan bahkan membodohi dirinya sendiri dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa, Feng Tianxing mengertakkan gigi secara diam-diam. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing mengeluarkan peta dari cincin Sumeru, yang merupakan semua peta dunia iblis yang dia beli dari pemimpin pasar gelap. Meskipun peta ini dibuat cukup lama, dan perubahan selanjutnya belum dicatat dalam kebijakan, umumnya tidak sepenuhnya berubah. Feng Tianxing menggosok peta ini dengan energi spiritual, dan kemudian memperbesarnya berkali-kali sampai gunung dan sungai terlihat jelas. Menyapu peta besar itu, Feng Tianxing sedikit mengernyit. Tuan, menurut Anda bagaimana cara mengalahkan klan iblis?
Apakah Anda ingin menduduki kota mereka, membunuh komandan mereka, atau membuat semua orang menundukkan kepala? Jia Luo memikirkan peta itu sejenak, lalu kembali. Saya pikir membunuh panglima tertinggi sudah cukup. Feng Tianxing mengangguk. Maka tempat ini bukan lagi bahaya alam bagi Tuan Songyi. Duel yang kuat sudah bisa melampaui batas lingkungan. Dari peta ini dengan usia yang tidak diketahui, kita juga bisa melihat beberapa petunjuk. Bahaya alam hanya 70% dari tempat ini. Ada hampir 30% ini adalah lokasi di mana Anda dapat bergerak dengan mudah. Untuk yang kuat, seharusnya tidak sulit untuk masuk dari sini, pindah ke kamp Tuan Songyi, dan membunuh komandannya. Jia Luo mengangguk setelah mendengar ini, dan mengganti topik pembicaraan. Bagaimana jika saya ingin menduduki kota? Feng Tianxing sedikit mengernyit. Ini sulit. Menduduki sebuah kota berarti membagi pasukan menjadi garnisun. Jika pasukan di tangan Songyi kalah, mereka akan mundur dan berkumpul bersama. Jika ingin menduduki sebuah kota, kamu harus membagi pasukanmu. Kamu membutuhkan setidaknya 2 kali sebanyak Songyi yang melakukannya perkiraan terbaik dari situasi. Situasi sebenarnya hanya akan lebih buruk. Jia Luo mengangguk lagi. Sama sekali tidak dapat melihat bahwa dia ingin meminta nasihat Feng Tianxing. Tetapi sepertinya menunjuk generasi yang lebih muda. Menurutmu, apakah tempat ini harus diserang dengan cepat atau lambat? Atau haruskah disingkirkan? Feng Tianxing merenung sejenak sebelum berbicara. Jika Anda dapat memahami mengapa Tuan Songyi memberontak, Anda dapat memutuskan apakah akan melepaskannya atau tidak berdasarkan alasannya. Dalam situasi saat ini di mana Anda tidak tahu apa-apa, cara terbaik untuk menghadapinya sebenarnya adalah dengan menekan tentara. Erat dan tekan dengan erat tanpa bergerak. Jika setan di bawah yakin, kita harus menunjukkan hasil yang sebenarnya. Jika kita menekan dekat dengan tubuh, kita masih bisa membuat Songyi takut tidak bergerak. Saya berspekulasi bahwa hanya 5 bulan akan cukup untuk mengalahkan pasukan Songyi. Mencekik di buayan. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa tim yang dikirim di masa lalu dapat dijamin tidak terkalahkan. Jia Luo berpikir sejenak sebelum mengangguk. Tampaknya pandanganmu telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Tetapi sebagai seorang guru, aku tidak memiliki tentara di tanganku. Jadi aku khawatir aku tidak dapat melakukan ini.